kita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, hari ini adik-adik kita masuk beribadah bersama dengan Kak Ika, Kak Kris, dan nanti ada Kak Vita yang akan menyampaikan firman. Nah, adik-adik, sebelumnya kita nyanyi dulu yuk sama-sama. Nyanyinya yang agak semangat. Kan sudah pagi, kita siap-siap mau ibadah, kita nyanyi yang semangat, jalan serta Yesus. Seperti biasa, sebelum kita beribadah, adik-adik saat teduh dulu ya. Mari kita saat teduh. Amin. Nah, adik-adik, kita nyanyi Mas PA ya. Adik-adik berdiri, kita menyanyi Mas PA sama-sama. Kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri, kita mau menyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 318, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang sedang berseri. Adik-adik, kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami semua dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah, biarlah Tuhan saja yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik silakan duduk.
Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Siapkan Mazmurnya dari Mazmur 119 ayat 27 sampai 32. Kak Ika akan membacakan yang tulisannya tercetak keluar, adik-adik dengan Kak Kris membaca yang tulisannya tercetak ke dalam. Mazmur 119 ayat 27 sampai 32. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, Jauhkanlah jalan dusta daripadaku. dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Aku telah memilih jalan kebenaran. Telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu, Aku akan mengikut petunjuk perintah-perintahmu. sebab Engkau melapangkan hatiku. Ya, demikianlah pembacaan Mazmur kita. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita menyanyi dulu dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku, bait pertama dan yang kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapa Mu sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku, dan membuatku sadar bila aku tak benar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Siapkan Alkitabnya, dan sebelum semuanya itu kita akan berdoa bersama. Sikap sempurnanya, tutup mata, lipat tangan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, terutama adik-adik yang berada di rumah, sehingga mereka dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan minggu ini diambil dari kitab Markus 10 ayat 17-22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentunya mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa
lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bangun tidur, enaknya main HP dulu Kamu ya bangun tidur bukan berdoa, malah langsung main HP. Kita mau ibadah. Ini udah jam 8. Ayo siap-siap dong, Momo. Aduh, Ami, kan lagi seru. Lagian kita kan ibadahnya online, jadi bisa jam berapa aja dong. Ya, gak boleh gitu lah, Momo. Walaupun ibadahnya online, kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Kan udah dibilang ibadahnya jam 8. Ibadah cuman seminggu sekali, kamu masih malas saja. Kan Tuhan udah kasih yang terbaik buat kita. Masa kamu gak mau kasih yang terbaik untuk Tuhan? Ayo, siap-siap. Iya ya, Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita. Ya deh, aku siap-siap dulu. Tunggu ya Ami, kita impas sama-sama. Adik-adik, lihat kan ya, ada Momo dan Ami. Kenapa ya Momo dan Ami itu ya? Ternyata si Momo itu rupanya habis bangun tidur, dia bukannya langsung berdoa. Bayangkan, padahal seharusnya kalau hari Minggu itu jam 8 itu kita ada ibadah hari Minggu jam 8 pagi. Bersyukurnya ada Ami yang mengingatkan si Momo untuk ibadah, sehingga dia baru ingat, oh iya, hari ini ada ibadah impah. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari pembacaan kita hari ini, yaitu dari Markus 10 ayat 17 sampai 22, di mana ada orang kaya yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia ingin minta hidup yang kekal. Adik-adik tahu nggak apa itu hidup kekal? Ya, hidup kekal itu adalah hidup yang dia ingin hidup di kerajaan sorga atau di kerajaan Allah. Nah, tapi adik-adik tahu nggak adik-adik? Pada saat Tuhan Yesus meminta orang kaya tersebut untuk membagikan harta dan memberikan hartanya kepada orang miskin, dia menjadi sedih dan kecewa. Aduh adik-adik, itu adalah suatu hal yang tidak baik ya adik-adik. Berarti orang kaya tersebut hanya mengutamakan hartanya, bukan mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa kita harus selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Seperti misalnya adik-adik saat ini, itu luar biasa. Tuhan Yesus senang, kakak-kakak senang, terutama orang tua kalian. Karena kalian mengutamakan Tuhan Yesus untuk datang atau mendengarkan firman Tuhan walaupun dengan ibadah online. Itu merupakan suatu luar biasa kalau menurut kami, kakak-kakak, bahkan Tuhan Yesus pasti senang. Seperti contohnya juga misalnya adik-adik belajar, itu juga harus misalnya online, misalnya jam 8, harus adik-adik ingat, tidak usah harus diingatkan orang tua lagi. Harus yang terpenting dan terutama adalah berdoa, minta sama Tuhan, dan selalu mengutamakan Tuhan Yesus. Kiranya hari ini
kita akan selalu menjadi pribadi yang mengutamakan Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan Yesus dan hidup taat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ya Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, menteri-menteri, juga para pemimpin daerahnya, agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana. Berkati juga saudara-saudara kami yang tertimpa bencana longsor, gempa bumi, dan laut pasang, agar mereka tetap kuat dan selalu berharap kepadamu di dalam kesusahan mereka. Inilah doa kami Tuhan, dan dengarkanlah doa kami selanjutnya. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja di Indonesia. Berkatilah gereja khususnya GPIW Karunia di dalam melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati juga para pendeta, penatua, diaken, kantoria, presbiter di dalam pelayanan mereka. Kami rindu Tuhan datang ke gereja. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah online selama ini. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mendoakan juga orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan Yesus, yang berada di rumah sakit, bahkan mereka yang mungkin tertimpa penyakit COVID-19. Tuhan berkati melalui obat-obatan dan dokter yang merawatnya. Bahkan Tuhan berkati juga adik-adik yang mungkin saat ini badannya kurang sehat, kiranya Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Tuhan berkati juga kiranya akan keadaan adik-adik Tuhan dalam saat masa pandemi ini. Mereka harus belajar melalui Zoom atau berada di rumah. Kiranya Tuhan berkati mereka untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah mereka, sehingga mereka selalu berdoa dan taat dan mendengarkan apa yang disampaikan guru-guru dan juga orang tua. Tuhan berkatilah kami selalu Tuhan Yesus setiap langkah kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas, dan kiranya Tuhan juga memberkati akan situasi saat ini, sehingga kami Tuhan Yesus dijauhkan dari segala penyakit atau apapun itu Tuhan Yesus. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih, karena Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Nah, nanti persembahannya adik-adik bisa titip sama mama dan papanya untuk diberikan kepada gereja ya. Kita akan memberikan persembahan sambil bernyanyi Beri Padanya. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan ini ya Tuhan, agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkatilah semua yang sudah memberikannya dengan segala ketulusan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 271, Cinta Akan Yesus. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah di minggu depan kami boleh tetap mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Pesan kakak, adik-adik jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas minggu ini adalah mencari jalan. Coba bantu teman kalian tunjukkan jalan yang tepat untuk menuju sikap yang mengutamakan Tuhan. Apakah malas merupakan sikap yang tepat? Bukan. Apakah bertengkar adalah sikap yang tepat? Bukan. Apakah berdoa sikap yang tepat? Ya, benar. Berdoa adalah sikap yang mengutamakan Tuhan. Sekarang, tunjukkan jalannya. Sudah? Ini dia jawabannya. Demikian aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kelas 4A dari sektor 3. Aktivitas minggu ini adalah aktivitas mari bernyanyi yang berjudul Ada Orang Kusta. Ada orang kusta tak berdaya lagi, ingin disembuhkan dari sakitnya. Datang pada Yesus, percaya kuasanya, orang kusta itu disembuhkannya. Badannya bersih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Badannya bersih, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Demikianlah
aktivitas minggu ini. Terima kasih Kakak Layan. Hai, namaku Ivana Nara. Aku dari sektor 5. Ada orang kusta tak berdaya lagi, ingin disembuhkan dari sakitnya. Datang pada Yesus, percaya kuasanya. Orang kusta itu disembuhkannya. Badannya bersih. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Badannya bersih. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Shalom Kakak Layan, nama saya Amira. Saya menyanyikan orang kusta. Ada orang kusta tak berdaya lagi, ingin disembuhkan dari sakitnya. Datang pada Yesus, percaya rasanya. Orang kusta itu disembuhkannya. Badannya bersih. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Badannya bersih. Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Terima kasih. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas 24 Januari 2021. Adik-adik, minggu depan beribadah bersama keluarga dalam IHMNK, Ibadah Hari Minggu Nuansa Keluarga. Kembali mengikuti IMPA ya melalui channel YouTube GPIB pada tanggal 14 Februari 2021. Sampai bertemu di IMPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.